Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bu Rian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang shogi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu shogi? Baiklah, Bu Rian beritahu. Shogi adalah solar energi atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan energi matahari. Pelajaran tentang energi matahari terdapat pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Menu belajar kita hari ini ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Kita menuju ke menu pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari teks visual. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat energi matahari. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Kita menuju menu berikutnya, yaitu materi. Materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mencari informasi dari teks visual. Yang kedua, mengamati manfaat energi matahari. Yang ketiga, mengetahui tentang sumber daya alam. Mari kita menuju materi pertama ya. Kita akan mencari informasi dari gambar yang Bu Rian sediakan. Kalian bisa menuliskan informasi bersama dengan orang tua. Kita mulai ya. Nah, ini adalah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari gambar. Yang pertama, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Yang kedua, ada ayah yang sedang berolahraga atau berjemur. Di sini, di depan ayah juga bertuliskan lambang CO2 yang artinya adalah apa anak-anak? Betul sekali, karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan saat kita bernafas. Gambar ketiga adalah gambar pohon. Pada pohon bertuliskan lambang O2. Artinya apa anak-anak? Betul sekali, O2 adalah oksigen. Kalau CO2 dihasilkan manusia, kalau O2 atau oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Yang keempat, informasinya adalah adik bayi yang sedang berjemur. Tujuannya agar adik bayi menjadi sehat. Dari gambar yang kita amati, yang memiliki peran penting adalah siapa yang bisa? Baiklah, yang memiliki peran penting dari gambar ini adalah cahaya matahari. Nah, kita sudah menemukan beberapa informasi dari gambar yang kita amati. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sekarang kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Kita menuju ke materi yang kedua. Materi kedua ini, kita akan mengamati manfaat energi matahari. Tetapi sebelumnya, Bu Rian akan memberitahukan beberapa informasi, yaitu sekarang kita sedang menghadapi musim pandemi virus corona. Agar kita terhindar dari virus, apa yang harus kita lakukan di setiap pagi hari anak-anak? Betul sekali, kita wajib berjemur antara pukul 9 sampai dengan pukul 10. Saat kita berjemur, apa yang kita perlukan atau kita butuhkan? Cahaya matahari. Pinter.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengamati gambar. Di sini, Burian mempunyai sebuah gambar. Gambar apakah ini, anak-anak? Gambar ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita karena kita menemuinya setiap hari. Gambar matahari. Betul sekali. Di bawahnya terdapat sebuah gambar yang menceritakan kegiatan yang memerlukan energi matahari. Kegiatan pertama, ada pakaian, ada kerupuk, dan ada ikan asin yang sedang dijemur. Saat kita menjemur ketiga benda tersebut, kita membutuhkan cahaya matahari. Jadi, di sini fungsi cahaya matahari bagi ketiga benda tersebut adalah mengeringkan benda. Kita menuju ke gambar kedua. Itu ada gambar siapa, anak-anak? Betul, gambar petani garam atau pembuat garam. Siapa yang tahu garam dibuat dari apa? Ya, garam dibuat dari air laut yang mengalami penguapan. Saat mengalami penguapan, siapa yang membantu penguapannya? Luar biasa, penguapannya dibantu oleh cahaya matahari, sehingga dari air laut berubah menjadi butiran garam. Kita menuju gambar yang ketiga. Di sini ada sebuah bunga. Pada bunga terdapat tulisan CO2 dan O2. Tadi sudah kita ketahui jika CO2 adalah karbon dioksida, sementara O2 adalah oksigen. Apa artinya lambang CO2 dan O2? Pada tumbuhan ini terjadilah proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Membutuhkan karbon dioksida dan hasilnya salah satunya adalah CO2 atau oksigen yang kita hirup saat bernafas. Kita menuju gambar berikutnya ya anak-anak. Ini ada gambar seorang anak kecil yang sedang melakukan olahraga. Saat berolahraga, anak ini mendapatkan vitamin D dari siapa? Cahaya matahari. Jadi tubuhnya menjadi kuat dan sehat, terutama untuk tulangnya. Kita sekarang menuju gambar yang terakhir. Di sini ada gambar lampu merah, kuning, hijau. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan ya? Ya, lampu merah, kuning, hijau terdapat di jalan raya. Sementara benda di atasnya mungkin kalian masih asing atau sudah ada yang tahu? Belum, baiklah Burian beritahu ya. Gambar di atas lampu merah, kuning, hijau ini disebut dengan panel surya. Apa itu panel surya? Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, sehingga bisa menyala lampu merah, kuning, hijaunya. Dari gambar yang kita amati, kita bisa memperoleh beberapa informasi tentang manfaat energi matahari. Yang pertama, energi matahari bisa mengeringkan benda yang basah. Gambar kedua tadi menandakan bahwa cahaya matahari membantu proses penguapan. Betul. Yang ketiga, cahaya matahari juga dapat membantu apa tadi yang menghasilkan oksigen? Proses fotosintesis. Yang keempat, cahaya matahari juga mengandung vitamin D. Gunanya untuk apa tadi anak-anak? Menyehatkan tulang sehingga tubuh kita tetap sehat. Kemudian gambar terakhir, tadi ada gambar lampu merah, kuning, hijau. Tadi bagaimana lampunya bisa menyala? Betul.
Betul, karena adanya cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Kita berlanjut ke pengamatan selanjutnya. Nah, di sini Bu Rian mempunyai dua buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Kita lihat ya, gambar 1 terdapat pakaian yang sedang dijemur di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua, pakaiannya dijemur di dalam rumah. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kedua gambar tersebut jika dijemurnya bersamaan? Dari hasil pengamatan, kita dapatkan bahwa gambar 1, baju yang dijemur di bawah matahari langsung menjadi lebih cepat kering dibandingkan pada gambar 2. Pada gambar 2, bajunya lebih lama kering. Kira-kira alasannya apa ya dari gambar berikut ini? Alasannya, perbedaannya disebabkan oleh sinar cahaya matahari langsung yang didapatkan oleh baju yang basah di luar ruangan dan di dalam ruangan. Yang mendapatkan sinar matahari langsung lebih cepat kering, sedangkan yang tidak mendapat sinar matahari langsung lebih lama keringnya. Kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu kita akan mencari tahu tentang sumber daya alam. Sebelumnya, kita kenal dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Pertama, kita kenal dulu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang bisa dibuat kembali dalam waktu yang cepat, sehingga bisa kita manfaatkan lagi. Contohnya adalah cahaya matahari, tanaman, hewan, air, dan angin. Dari 5 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki fungsi masing-masing. Dalam penerapannya, mataharilah yang memiliki fungsi dan peran yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Kita lanjutkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembuatannya sehingga sampai mengalami kehabisan atau kepunahan sebelum terbentuk kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, emas, perak, dan bahan tambang yang lain. Karena tidak dapat diperbarui, kita harus berhemat dalam penggunaannya. Nah, dari pembelajaran hari ini materinya sudah selesai. Agar kalian lebih memahami lagi, kerjakanlah soal latihan yang Ibu sediakan. Catatlah link di bawah ini ya, jangan lupa. Nanti dikerjakan setelah video ini selesai. Kita menuju ke menu yang keempat, yaitu kesimpulan. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pengamatan gambar visual yang kita lakukan, diperoleh informasi bahwa matahari merupakan salah satu sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi matahari memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari. Kita sampai pada menu terakhir, yaitu pesan moral. Pesan moral hari ini adalah sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dalam penggunaannya, kita harus tetap bijak agar tidak mengalami kehancuran alam. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini.